Jeff meneguk salivanya begitu sulit setelah mendengar pengakuan palsu Gabriela di depan para wartawan. "Kekasih?" tanya seorang wartawan saling pandang dengan wartawan lainnya. "Ya, model asli sedang dalam masalah. Karena urusannya sangat genting, jadi aku memaksa kekasihku untuk menggantikan model asli kali ini. Jadi, setelah ini tidak ada yang boleh menggunakannya lagi," ucap Gabriela begitu santai. Seolah apa yang dia ucapkan benar adanya. "Tapi, kenapa tidak Anda jadikan model asuhan Anda saja?" Gabriela menggeleng dengan tegas. "Saya tidak suka para wanita memuji kekasihku karena kehebatannya di atas catwalk. Hanya aku yang boleh melihatnya dan memujinya." Wanita itu beralih memandang Jeff. "Benar, kan, sayang?" tanyanya membuat Jeff terkejut. "Iya," jawab Jeff tersenyum canggung. "Ah, dia tidak suka terlalu lama wajahnya terekspos media. Jadi saya sudahi saja wawancara kali ini." Para wartawan pun mulai mendoakan hubungan mereka berdoa semoga langgeng dan segera menuju ke pelaminan. Gabriela hanya mengiyakan, mengangguk, dan terus tersenyum. Sampai akhirnya Jeff menjepit tangan wanita itu yang masih melingkar di lengannya. Lalu membawa ke bagian yang sepi. Setelah di lokasi yang tepat, tangan mereka otomatis terlepas. "Kenapa Nona mengatakan itu?" tanya Jeff sedikit berbisik. "Sorry, Jeff. Ini demi reputasiku. Aku tidak mungkin mengatakan kamu hanya asisten. Image produkku akan berkurang," ucap Gabriela santai dan mengedipkan bahunya. Jeff menghembuskan nafas kesalnya. "Sekali lagi terima kasih karena sudah membantuku, dan aku tunggu satu permintaan darimu. Setelah kamu menemukan ide, segera katakan padaku." Gabriela mengingatkan kembali akan perjanjian yang terjadi di antara mereka. Jeff hanya mengangguk pasrah. "Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin mengajakmu makan malam besok," ujar Gabriela. "Itu tidak ada penolakan," sergah Gabriela segera. Jeff membuang tatapannya ke arah lain. Dia sudah cukup kesal kali ini. Berurusan dengan wanita sungguh membuat hidupnya semakin lelah, pikir Jeff yang sudah terlalu lama menjomblo. "Wow, kekasih." Keenan menarik satu sudut bibirnya melihat acara live fashion show yang diadakan Gabriela melalui tabletnya. "Ada apa? Siapa yang kekasih?" tanya Lisa sembari memasukkan barang-barang Keenan ke dalam tas. Mereka sedang bersiap untuk pulang ke rumah siang ini. "Jeff." Gabriela mengaku jika Jeff adalah kekasihnya di depan media, jawab Keenan sembari terus menonton tayangan live. "Jangan-jangan mereka benar-benar berpacaran." Keenan tidak peduli. Dia beranjak dari sofa lalu menuju ranjang di mana Lisa meletakkan dua tas di sana dan memasukkan tablet di salah satu tas yang ada. "Perlu bantuan?" tanya Keenan seraya memeluk Lisa dari belakang. "Hanya dengan melepaskanku, itu sudah cukup membantu Tuan Keenan," jawab Lisa. Dia melepaskan tangan Keenan yang melingkar di pinggangnya dan kembali mengemas barang. Lisa belum mau kembali ke rumah, oleh sebab itu Keenan yang menurut ikut ke apartemen.
Dengan diantar Pak Hendro, mereka berdua sudah sampai di unit apartemen. Loh, Kinan sudah pulang. Wira nampak terkejut melihat bukan hanya Lisa yang masuk tapi juga Kinan. Kamu tidak mengabari yang lainnya? Tanya Kinan. Lisa pun memberi cengiran kuda. Hehehe. Lupa. Wira hanya bisa menggeleng atas tingkah anaknya. Jika Kinan pulang setidaknya Bibi Mia akan memasak makanan untuk Kinan, karena pria itu belum boleh makan makanan pedas. Berarti sudah sehat. Wira menepuk bahu Kinan. Sudah ayah, maaf merepotkan. Sangat merepotkan. Jadi mulai sekarang jaga kesehatan. Makan yang benar, jangan menunggu ditawari baru mau makan. Oke. Kinan mengangguk. Baru kemudian Wira mempersilahkan Kinan masuk ke dalam kamar. Di sana tentu dia mendapati sosok yang sangat dirindukan. Baby. Kinan berseru mengambil alih baby Kak-Ivan dari gendongan Eliana. Sudah sembuh, Ken? Tanya Eliana basa-basi. Sudah tante, jawab Kinan seraya mengecup tangan ibu mertuanya. Panggil aku mama, jangan tante, ralat Eliana. Ah, iya, ma. Oh iya, Lisa. Panggil Eliana. Lisa yang sedang menata baju Kinan di ruang ganti pun menyahut. Iya, ma. Mama pulang, ya. Kinan, kan sudah di rumah. Lisa pun keluar dari ruang ganti. Tunggu, ma. Katanya kita akan ke supermarket. Ada banyak kebutuhan yang harus aku beli. Kalau sendiri pasti tidak boleh sama Kinan. Lisa menatap Kinan dan mendapat tanggapan, yes dari senyuman tipis pria yang sedang menggendong baby Kai. Kamu tidak lelah? Atau nanti malam saja aku temani, ucap Kinan mengingat Lisa baru saja sampai. Aku sudah biasa berlelah-lelah, jadi tidak masalah. Sepulang dari supermarket aku sudah bisa istirahat dengan santai. Pasalnya yang aku beli ini kebutuhan baby Kak-Ivan, ujar Lisa mengecup kening baby Kak-Ivan. Mau tidak mau Kinan mengangguk. Biar dia yang kali ini menjaga baby Kai. Lisa mendorong troli besar menyusuri supermarket. Sementara Eliana ikut membantu mencari kebutuhan yang Lisa cari. Sepertinya hubunganmu dengan Kinan semakin membaik. Tidak kembali ke rumah saja, Lisa. Rumah kalian, ucap Eliana seraya meletakkan 3 box susu ibu menyusui berukuran paling besar ke dalam troli. Nanti akan tiba saatnya aku kembali ke rumah itu, ma. Semalam aku sudah membicarakannya dengan Kinan, jawab Lisa. Eliana hanya bisa mengangguk, dia tidak memiliki hak mengatur rumah tangga anaknya itu. Ponsel mama berbunyi, ucap Lisa menunjuk ke arah tas Eliana. Eliana pun baru menyadari dan langsung mengangkatnya. Sebuah panggilan dari asistennya, Javier. Sekarang. Ucapan itu membuat Lisa menoleh pada Eliana. Nampak raut serius tercetak di wajah wanita separuh baya itu. Tidak lama panggilan pun berakhir. Sudah selesai sayang? Tanya Eliana sedikit gugup. Belum, ma. Masih banyak. Mama ada urusan. Tanya Lisa menebak. Eliana mengangguk.
Ada sedikit masalah di perusahaan yang mengharuskan Mama hadir di Singapura sekarang. Ya, sudah Mama pergi saja. Mama harus menemanimu, sayang. Lisa memegang lembut lengan sang ibunda dan tersenyum tipis. Itu hanya supaya Kinan mengizinkan, Ma. Hehehe. Sekarang aku sendiri tidak apa-apa. Pergilah. Tapi, Eliana nampak ragu. Aku tidak apa-apa. Percayalah. Lisa berusaha meyakinkan, setelah ini aku pasti kembali ke apartemen. Eliana menarik nafas dalam dan baru mengangguk. Oke, hati-hati ya sayang. Maaf Mama ada urusan mendesak. Lia. Jawab Lisa sedikit terkekeh supaya ibunya tidak lagi khawatir. Eliana pun memeluk Lisa sesaat. Begitu erat. Baru setelahnya dia mengecup setiap inci wajah anaknya. Ah, biarlah menjadi tontonan orang yang lewat. Mama pergi, ya, sayang. Eliana pergi dan membiarkan Lisa sendiri. Tidak masalah. Lisa meneruskan langkahnya menyusuri rak-rak untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan. Sampai dirasa cukup, dan isi troli juga sudah penuh. Lisa pergi ke kasir melakukan pembayaran. Karena barang yang dia beli cukup. Beberapa hari berlalu hari ini, hari pertama Kinan berangkat bekerja setelah hampir 1 minggu dia dirawat di rumah sakit. Selamat pagi, Tuan Kinan. Sapa resepsionis berdiri di depan meja lobi dan membungkuk hormat saat mendapati bos mereka sudah berangkat bekerja. Kinan memberikan senyuman ringan tanpa menghentikan langkahnya. Sementara Jeff mengikuti dari belakang menyelaraskan pergerakan kakinya dengan sang big boss. Sepertinya bos kita semakin tampan saja, bisik resepsionis tadi pada rekannya setelah Kinan berjalan cukup jauh. Kabarnya sudah berbaikan dengan istrinya. Ah, syukurlah. Jadi hot papa sekarang si bos. Sepertinya gara-gara itu, Nona Gabriela menyerah dan beralih pada Jeff. Jeff kalau dipoles sedikit saja bisa nampak tampan. Seperti itu desas-desus berita terkini di kantor setelah acara live Jeff dan Gabriela kemarin. Setelah sampai di dalam ruang CEO, Jeff segera memberi berkas yang sudah dia siapkan di dalam tas kerjanya. Kinan menerima namun dia tidak langsung duduk. Dia bersandar di sisi meja, melipat kedua tangannya di depan dada dan menatap Jeff. Jelaskan padaku. Jeff mengernyit. Tidak mengerti maksud Kinan. Apa yang harus dijelaskan? Ah, itu berkas dari perusahaan yang nanti. Bukan. Jeff memiringkan kepalanya. Jadi aku harus ucapkan selamat karena kamu dan Gabriela sudah menjadi sepasang kekasih. Kinan memberikan senyum meledek. Mulut Jeff sedikit terbuka. Dia baru mengerti rupanya obrolan mereka mengarah ke sana. Tidak, Tuan. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Hanya saja semalam dia. Kinan mengibaskan tangannya lalu berbalik dan melanjutkan tujuannya untuk duduk di kursi singgasana CEO. Tuan tentu mengenal Nona Gabriela. Dia tidak mungkin mau memiliki hubungan dengan pria yang levelnya jauh di bawahnya. Jadi kamu berharap dia menerimamu? Ledek Kinan sembari membuka berkas yang baru Jeff beri. Perkataan Kinan membuat Jeff menggaruk pelipis matanya. Bingung.
Bahkan aku tidak suka sedikit pun dengan wanita seperti itu, gumam Jeff lirih. Namun masih bisa Keenan dengar. Lalu wanita seperti apa yang kamu inginkan? Kamu harus segera memiliki pendamping. Tidak baik jika terlalu lama menjomblo. Sebelum hatimu menjadi kering kerontang atau berstatus bujang lapuk nantinya, ucap Keenan tanpa memfilter bahasanya yang blak-blakan. Jeff tidak menjawab, pikirannya masih jauh untuk menggapai seorang pendamping. Aku tanya, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Keenan ulang. Untuk tipe tentu aku ingin memiliki wanita yang mandiri, tidak manja, tidak mudah marah, memiliki sifat keibuan. Dan ya, persis seperti Nona Lisa, ucap Jeff dengan bibir tersenyum membayangkan sosok wanita seperti Lisa menjadi pendampingnya pasti hidupnya terasa damai bahagia tanpa drama ngambek dan manja. Tidak seperti Gabriela yang berbanding terbalik dengan semua sifat yang Lisa miliki. Kau! Teriakan Keenan membuyarkan lamunan Jeff. Ada apa, Tuan? Kamu sedang membayangkan Lisa menjadi pendampingmu, hah? Mata Keenan mendelik tidak terima istrinya menjadi objek fantasi pendamping Jeff. Jeff menggerakkan kedua tangannya ke arah Keenan, bukan, Tuan. Anda mengatakan tipe dan saya mengatakan sejujurnya. Bukan berarti saya menginginkan Nona Lisa. Hehehe, mana berani, Tuan. Hehehe. Kalau kau ingin mengundurkan diri dan alih profesi menjadi supermodel di manajemen perusahaan milik Gabriela, aku tunggu surat resign secepatnya. Tidak, Tuan. Saya tidak mau resign dari sini, apalagi menjadi supermodel menjijikkan itu. Jeff mencoba meluruskan keadaan hanya karena tingkat kecemburuan bosnya yang berada di atas level rata-rata. Keluar sebelum moodku hancur. Bentak Keenan. Jeff membungkuk dan berbalik untuk pergi. Namun belum juga dia membuka, dia teringat sesuatu membuatnya kembali ke hadapan Keenan. Ada apa? 1 jam lagi kita ada pertemuan pertama dengan pemilik Maheswari Group, Tuan, lapor Jeff. 1 lagi, Tuan. Jangan pecat saya. Saya akan tetap mengabdi pada Anda. Saya berjanji tidak akan mengatakan itu lagi. Setelah mendapat jawaban singkat, Jeff buru-buru keluar sebelum terkena semprot lagi. Keenan mengerjakan beberapa tugas yang tertunda dengan begitu serius hingga tanpa terasa 60 menit berlalu. Sebuah ketukan pintu pun menghentikan aktivitasnya di atas meja kantor. Ya, sahut Keenan. Tuan, pemilik Maheswari Group sudah datang, lapor Jeff. Keenan mengangguk, dia menutup berkas dan beranjak sembari merapikan jasnya dan berjalan keluar area meja untuk menyambut calon rekan bisnisnya. Silahkan, Tuan Mahesa, ucap Jeff sopan pada tamunya. Mahesa masuk bersama seorang asistennya. Wajahnya tersenyum ramah. Bahkan pada Keenan sekalipun. Namun tidak untuk Keenan. Dia tentu ingat wajah pria yang baru masuk itu. Kau. Selamat pagi Tuan Keenan, sapa Mahesa memberikan tangannya. Alih-alih membalas jabatan tangan Mahesa, dia hanya memandang tangan itu dan kembali menjatuhkan netra tidak bersahabat pada Mahesa. Jadi namamu adalah Mahesa. Mahesa akhirnya mengangkat tangannya yang tidak terbalas itu.
Mungkin karena dulu tangan ini sudah menjabat tangan seorang gadis yang selalu nampak cantik dan anggun, jadi suaminya tidak mau menyentuh tangan ini, ucap Mahesa memperlihatkan tangannya pada Kinan baru setelahnya dia masukkan ke dalam saku celana. Gadis. Cantik. Anggun. Jika Jeff menerka, pasti soal Lisa. Karena hanya wanita itu yang bisa membuat bosnya emosi. Oke, kalau begitu urusannya Jeff pun tidak berani ikut campur. Dia juga baru saja kena semprot akibat mengatakan nama Lisa sebagai kriteria. Anda tidak mempersilahkan saya duduk, Tuan. Maaf sebelumnya saya mau klarifikasi kalau dulu saya dan istri Anda adalah teman tidak lebih ucap Mahesa tanpa menanggalkan senyum tipisnya. Dan itu membuat Kinan semakin tidak suka. Duduklah. Kinan menyerah. Dia menarik nafasnya untuk bisa bersikap profesional meski klien di depannya adalah pria yang dulu bersama Lisa dalam status teman.